ajaib. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat bagi kami. Engkau yang selalu memikat hati kami, Tuhan, karena Engkau berkarya di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Engkau bersabda kepada setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami menangkap isi hati-Mu dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, segala hormat dan pujian, syukur bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga mau mengucapkan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah, dan Tuhan dapat hadir di mana saja. Amen. Karena Dia Tuhan kita yang sempurna, Dia Tuhan kita yang omnipresent. Di mana saja kita berada, pada waktu nama Tuhan kita tinggikan, Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita harusnya akan menghadapi segala macam tantangan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi permasalahan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan janjikan, setiap kita menghadapi permasalahan, Dia ada dan Dia senantiasa siap memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan mengenai dua dasar yang akan kita pelajari dari firman Tuhan, dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Kalau saudara sudah dapat semua, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya mau stop sampai di sini. Nanti kita sambung ayat selanjutnya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menginginkan supaya setiap kita itu tahu bagaimana kita membangun rumah rohani kita. Karena Tuhan bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk enak didengar, bukan hanya untuk obat tidur, ya. Tapi firman Tuhan juga untuk didengar dan dilakukan. Itu apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ini adalah bagian daripada khotbah di bukit. Kalau saudara lihat dari Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, ini adalah seri daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita harus mengimani firman Tuhan, dan kita menyimpan di dalam hati kita, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena kalau kita tidak menyimpan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita, kita akan disamakan dengan orang yang bodoh. Kita akan baca nanti di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara bayangkan kalau kita membangun rumah di atas pasir. Saya tahu di sini ada Kokangfuk, dia orang yang mengerti mengenai material, ya. Bagaimana kalau orang mau mendirikan rumah di atas pasir? Bisa nggak kira-kira Kokangfuk? Tidak mungkin. Bisa jadi
tapi akan menghadapi masalah pada waktu hujan turun, banjir datang, dan angin yang melanda rumah itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, dia harus melakukan firmanku. Karena Tuhan Yesus mengatakan ia sama dengan orang yang bijaksana. Kita akan belajar ciri-ciri dari orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang punya hati yang melekat akan Tuhan dan mencintai firman-Nya. Kalau orang yang bijaksana itu orang yang melekat hatinya akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Pokoknya di atas segala yang lain, firman Tuhan adalah segalanya bagi kita. Kita harus mencintai firman Tuhan. Bagaimana kalau kita mencintai firman Tuhan? Setiap pagi kita bangun, kita berdoa, ya, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, dan selalu ingat akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, orang yang bijaksana memiliki hati yang didedikasikan untuk Tuhan. Jadi kalau orang yang bijaksana itu mempunyai hati yang didedikasikan hanya untuk Tuhan. Pikirannya, ya, perasaannya, kehendaknya itu didedikasikan hanya untuk Tuhan. Tidak untuk yang lain. Yang lain itu nomor sekian dalam hidupnya. Tapi nomor satu, dia mendedikasikan hatinya untuk Tuhan. Karena Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kalau Tuhan berbicara di dalam hati kita, kita akan mendengar suaranya dan kita akan mendengar perintahnya di dalam kehidupan kita. Dan orang yang bijaksana juga mempercayakan hidupnya ini sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk berotorisasi atau berotoritas penuh atas hidupnya. Jadi orang yang bijaksana itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi tidak separuh-separuh. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, 100% kepada Tuhan. Karena pada waktu kita menyerahkan 100% kepada Tuhan, dia akan mengambil alih kehidupan kita dan dia akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan berjalan bersama Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ini adalah gambaran atau ciri daripada orang yang bijaksana. Dia akan membangun rumahnya di atas batu, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita mendasarkan, ya, rumah rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi, saudara, kalau kita tidak mempunyai fondasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita akan selalu terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Dengan keadaan COVID-19 sekarang, ya, segala sesuatunya tidak ada pastinya, tidak ada yang menentu. Tetapi pada waktu kita mempunyai fondasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, seberapa goncang pun bumi ini, kita akan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan Matius 7. Dikatakan di ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu.
Kalau saudara membangun kehidupan rohani saudara berdasarkan atau mempunyai fondasi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara tidak akan mudah tergoyah, saudara. Apapun yang saudara hadapi di dalam hidup ini, ya, kesulitan apapun, trial apapun, ya, testing apapun yang saudara hadapi di dalam hidup saudara, saudara tidak akan takut. Karena saudara mempunyai fondasi yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak hanya sekedar didengar dan dimengerti, tapi harus dilakukan. Karena pada waktu saudara melakukan firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi saudara. Pada waktu satu hal itu terjadi lagi di dalam kehidupan kita, kita sudah tahu jawabannya. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Oleh karena itu, kita harus melakukan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan di sini yang mungkin harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan membuka dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kira-kira mudah nggak kita melakukan firman Tuhan ini? Saya percaya ini tidak mudah, saudara. Apalagi orang yang menjadi musuh kamu adalah orang yang terdekat dengan saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku harus melakukan. Berarti mau tidak mau kita harus melakukan perkataan firman Tuhan. Yaitu bahwa firman Tuhan mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Berarti pada waktu kita mendengar firman Tuhan ini, kita harus menyimpan dalam hati kita. Dan pada waktu kita menghadapi permasalahan di dalam hubungan kita dengan orang yang kita kenal, ya, yang menjadi musuh bagi kita, kita harus tetap mengasihi musuh kita. Kita harus mengampuni segala kesalahan musuh kita. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kira-kira kalau ada orang yang menganiaya saudara, bisa nggak saudara langsung, "Oh, aku doain deh supaya orang ini diberkati Tuhan"? Saya pikir ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kita harus melakukan. Pada waktu kita melakukan dan kita menghadapi persoalan yang sama, kita akan tahu bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahwa kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita, supaya kita tidak terikat dengan kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Lalu di ayat Lukas, kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Ayat 28, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Mungkin di dalam kehidupan saudara mengalami hal yang seperti apa yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan ke-28. Pada waktu saudara menghadapi persoalan yang seperti yang tertulis di dalam ayat Lukas ini, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus tetap mengasihi orang yang membenci saudara, ya. Dan saudara harus tetap mendoakan, ya, orang yang menganiaya saudara.
Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara percaya bahwa Tuhan kita bisa mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita? Kita harus percaya, apapun yang dikatakan orang sebagai kutukan terhadap saudara, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat bagi saudara. Oleh karena itu, jangan kita marah kepada orang yang mengutuk kita. Kita doakan bagi mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang mereka kutukan kepada kita, Tuhan yang mengubah semuanya itu dan menjadi berkat bagi kita. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, ya, kita tidak akan bisa membangun rumah atau bangunan rohani kita dengan kuat. Ya. Saya bayangkan kalau orang yang banyak mendengar kesaksian, ya, melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan seseorang, tetapi orang itu tidak pernah mengalami mujizat Allah di dalam kehidupannya, tidak pernah mengalami penggenapan akan firman Tuhan di dalam hidupnya. Apakah orang ini menjadi kuat pada waktu dia menghadapi persoalan di dalam hidupnya? Saya yakin orang ini tidak akan menjadi kuat, karena fondasinya itu hanya kata orang, kesaksian orang, tetapi tidak pernah mengalami di dalam hidupnya sendiri bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang pertama, Musa pun berkata bahwa setiap orang Israel itu harus mempelajari dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita lihat di kitab Ulangan pasal yang kelima. Kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang pertama. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi pada waktu zamannya Musa, dia juga sudah mengatakan bahwa setiap perkataannya, setiap ketetapan dan peraturan yang disampaikan oleh Musa harus orang Israel pelajari. Berarti apa yang disampaikan oleh Musa itu tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi harus dia ingat-ingat, ya, harus dia pelajari, dan dia harus melakukannya dengan setia. Kalau dengan setia kita harus melakukan firman Tuhan itu apa? Setiap hari, ya. Baik atau tidak baik, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan hari Minggu mungkin, ya, sebatas ibadah, setelah pulang lupa. Tetapi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang demikian. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, terus kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Korintus 13, janganlah engkau menyimpan kesalahan orang lain. Ini berbicara mengenai janganlah kita mendendam kepada seseorang. Hal ini juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berarti pada waktu ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus cepat-cepat melepaskan pengampunan kepada orang itu.
Karena apa? Pada waktu saudara melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat tidak benar kepada saudara, sama saja saudara memberkati orang itu. Berarti saudara tidak ada masalah lagi sama Tuhan, karena saudara sudah melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah tidak berbuat baik kepada saudara. Karena Tuhan melihat hati kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak kali kita terlalu berpikir bahwa kita hanya mendengar firman Tuhan, dan banyak kali kita menjadi orang yang fasih memberitakan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Ini yang dikatakan juga di dalam Matius 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Fondasinya tuh nggak kuat. Ya. Bahkan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 dikatakan orang yang mau membangun rumahnya itu dia menggali dalam-dalam. Berarti orang ini tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi orang ini benar-benar mempelajari firman Tuhan. Dia benar-benar merenungkan dan mempelajari firman Tuhan itu sampai firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupannya. Itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita punya fondasi ini shallow, saudara. Hanya sebatas di atasnya aja kelihatannya baik, tetapi kita tidak akan kuat menghadapi goncangan di dalam kehidupan kita. Karena goncangan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saya juga mengalami goncangan, saudara. Tetapi saya bersyukur karena saya selalu diingatkan oleh Tuhan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Pada waktu masalah ekonomi terjadi, saya diingatkan firman Tuhan bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Berarti saya nggak usah khawatir lagi, karena saya punya Tuhan yang menanggung dan mengerti setiap kebutuhan hidup saya. Oleh karena itu, saya juga mau saudara-saudara mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi pada waktu saudara diperhadapkan oleh masalah ekonomi, saudara memperkatakan firman Tuhan itu. Saudara melakukan firman Tuhan itu, bahwa saudara tidak dilingkupi atau tidak dipenuhi oleh rasa kekhawatiran, tetapi saudara dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, ya, kita tidak merasa takut di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan kalau kita mempunyai fondasi yaitu Tuhan Yesus, yaitu kebenaran firman Tuhan, kita nggak usah khawatir. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang akan membangkitkan iman kita. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan juga ini memperbandingkan antara rumah rohani yang dibangun dengan dasar firman Tuhan dan rumah rohani yang dibangun tanpa kebenaran firman Tuhan sebagai dasar. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang membangun rumah rohani dengan dasar firman Tuhan akan kokoh berdiri. Walaupun hujan datang, banjir melanda, dan angin ribut sekalipun datang, rumah ini akan tetap berdiri. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pada waktu permasalahan datang di dalam kehidupan kita, kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan, karena pertolongan Dia tidak pernah datang terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat datangnya. Oleh karena itu, jangan kita khawatir. Karena apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan akan ambil alih. Tuhan yang menjadi pembela kita.
Maka pada waktu kita berjalan, kita nggak usah khawatir. Ya, ada satu hal di dalam kehidupan saya dikasih tanggung jawab sebetulnya sama saudara-saudara saya untuk melakukan pembayaran sebuah rental. Rentalnya itu bukan rental rumah, tapi rental ranjang. Karena mami saya itu sudah umurnya 97 kalau nggak salah, dan dia harus pakai ranjang yang bisa turun naik gitu ya. Jadi itu kita sewa udah cukup lama. Pada suatu hari saya menelepon rental ini dan saya bilang, kok udah begini lama harganya kok nggak pernah turun-turun ya? Terus dia bilang, wah sorry Pak, orang yang bersangkutan yang bertanggung jawab sedang tidak ada di tempat. Oke, beberapa 2 hari yang lalu saya telepon lagi, dan saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Pada waktu saya telepon, orang itu memberikan jawaban apa? Dia bilang, Pak, rental Bapak dikasih potongan 30%. Tapi saya bilang, mulai dari kapan? Mulai dari Februari. Oh nggak bisa, saya bilang saya minta mulai dari Januari. Dan dia setuju. Pada waktu saya bertindak, Tuhan menyertai tindakan saya. Oleh karena itu, seringkali kita menunggu biar Tuhan yang bertindak. Tetapi kalau saudara perhatikan firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah terus bekerja di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ya kita baca ya. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa Allah akan mengambil alih. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada waktu saudara bekerja, pada waktu saudara melangkah dengan iman, Tuhan menyertai langkah saudara, dan Tuhan akan membuat langkah saudara berhasil. Karena saudara tidak hanya melangkah dengan iman, tetapi saudara mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, hari-hari ini mari kita melangkah dengan iman. Mari kita melangkah dengan percaya bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Selama kita mengasihi Dia, selama kita tahu kita terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan ketetapan firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Karena kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita seperti membangun rumah di atas pasir. Pada waktu goncangan itu datang, goncangan bisa datang bermacam-macam. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah sekolah, masalah dengan tetangga bisa. Tetapi semuanya itu pada waktu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus mempunyai dasar yang kuat. Jangan kita membangun rumah rohani kita di atas pasir, tapi kita harus membangun rumah rohani kita di atas Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita membangun rumah rohani kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka pada waktu masalah silih berganti datang, kita akan tetap berdiri dan kita akan tetap memuji Tuhan, karena Dia senantiasa menyertai langkah saudara dan saya sampai sepanjang selama-lamanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa tekun untuk mengasihi Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa.
Dia yang setia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena sebagai orang percaya kita juga harus mengalami persoalan demi persoalan. Tetapi jangan takut, saudara, karena tidak ada satu persoalan pun yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini, kalau kami harus membangun rumah rohani kami dengan dasar yaitu kebenaran firman Tuhan, supaya setiap persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami tidak akan goyah, karena kami mempunyai fondasi yaitu Yesus Kristus sebagai batu karang yang kokoh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena tidak ada jalan lain yang akan menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan kami selain kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur boleh tetap jatuh di tanah yang subur. Biar Tuhan terus mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan terus yang membangkitkan iman kami untuk kami terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah goyah dalam hidup kami. Kasih-Mu tetap ada, kuasa-Mu tetap kekal selamanya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam segala persoalan hidup kami, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami yang setia, supaya pada akhirnya kami keluar lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menuntun langkah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami musibah dimanapun mereka berada ya Tuhan. Anak-anak Tuhan di pelosok Indonesia yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kebanjiran, yang sedang mengalami gempa bumi, Tuhan berikan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan penghiburan-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus kuatkan iman mereka bahwa Tuhan yang akan menuntun dan mengangkat tangan mereka untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan juga yang menghibur bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Biar Tuhan yang menyembuhkan dengan kuasa biru-biru-Mu di kayu salib. Segala sakit penyakit telah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap kebutuhan mereka, hanya Tuhan yang sanggup mencukupi dan memenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini membutuhkan pekerjaan. Usaha mereka membutuhkan pelanggan-pelanggan yang baru. Biar Tuhan yang mengirim ya Tuhan, supaya usaha mereka bertumbuh, supaya usaha mereka menjadi ramai. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, biar tangan Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat melakukan firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Biar Tuhan yang mengurapi presiden dan wakil presiden. Berikan mereka hikmat, tuntunan, supaya mereka tahu apa yang harus mereka putuskan di dalam memilih, menentukan keputusan-keputusan bagi negara dan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh jajaran kabinet Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan yang di pusat maupun yang di daerah. Biar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan juga yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pagi hari ini. Biar Tuhan balas dengan kelimpahan yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka yang belum bisa memberi, Tuhan mampukan mereka. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka, supaya di hari-hari ke depan mereka juga memberikan hasil yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan juga memberkati Kelurahan Pondok Cabe Udik, RT RW, Kecamatan Pamulang Tuhan, dan Wali Kota Tangerang Selatan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan jadikan kami berkat di mana gerejamu ada bagi masyarakat di sekeliling kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, hindari kami dari segala serangan COVID-19. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan, tubuh yang kuat, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Kalau sebentar mereka kembali ke rumah masing-masing, biar Tuhan sertai perjalanan mereka, tibakan mereka di rumah dengan selamat. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah Tuhan berkati rumah tangga lepas rumah tangga. Biar Tuhan berikan kedamaian di dalam rumah tangga. Anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak, supaya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu tercurah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan angkat kedua tangan saudara. Untuk saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih. Shalom saudara-saudara. Selamat